Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempersatukan kita, mengumpulkan kita pada malam hari ini untuk mempelajari Al-Qur'an sebagaimana seperti biasanya ya di malam Senin. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillah. Baik Bapak, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita ya yang sudah kita bahas di sebelumnya. Sedikit review atau murojaah kemarin yang sudah kita bahas ya, kita sudah membahas tentang apa itu sifat huruf ya, dari pengertiannya, kemudian faidahnya mengetahui sifat huruf, kemudian dampak dari mempelajari sifat huruf, kemudian juga pembagian ya. Nah, ini pembagian ini enggak ada di buku metode Syafi'i ya, Pak. Jadi pembagian itu ada dua, yang pertama dzatiyah, kemudian aradhiyah. Ya, dzatiyah itu sifat yang selalu menempel atau asliyah. Kemudian aradhiyah adalah sifat yang tidak selalu ada, seperti tafkhim, tarkik dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada sifat yang sudah kita simpulkan dari metode Syafi'i. Ya, ada hams, ada jahar, syiddah, rakha, istifal dan seterusnya. Dan kemarin kita sudah membahas sifat al-hamas ya, Bapak. Ya, sedikit review juga. Hamas ini adalah aliran udara atau aliran suara, Bapak? Aliran udara ya. Aliran udara atau nafas ya. Bukan aliran suara. Kalau aliran suara nanti berbeda lagi. Nah, huruf-hurufnya di sini ada singkatannya fahatsahu syakhsun sakat. Nah, jadi ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut ada 10 totalnya, fahatsahu syakhsun sakat, maka bacaannya dialirkan aliran udaranya ya. Nah, sekarang kita akan membahas lawannya, lawan dari hamas. Kalau hamas dialirkan udaranya, berarti yang satunya lawannya gimana Bapak kira-kira? Tidak dialirkan ya, tidak dialirkan suara. Tidak dialirkan udara, afwan. Nah, jadi ketika mengucapkan huruf-huruf al-jahar, namanya al-jahar ya, lawannya itu al-jahar, atau dalam bahasa Indonesianya adalah jelas, al-jahar itu. Nah, al-jahar jadi kejelasan suara pada pendengaran akibat menutupnya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya serta banyak udaranya tertahan. Jadi kita lihat di sini huruf-hurufnya sebenarnya sampai jad aja ya, Bapak. Di sini ketulis double oleh Ana. Masih kurang kelihatan segini? Hah? Sudah kelihatan belum? Ya, segini ya kira-kira ya. Jadi yang sini yang segini aja ya, dari sampai God. Nah, bawahnya ini ke double. Jadi huruf-hurufnya adalah ya, ketika mengucapkan azama waznu qari'in dzi ghaddin. Nah, ini sebenarnya gampangnya ya, Bapak. Selain dari huruf hamas, selain dari tadi huruf yang kita sudah sebutin fahatsahu syakhsun sakat, maka sisanya adalah huruf jahar ya. Sisanya dari 10 huruf tersebut sisanya adalah huruf jahar. Huruf-hurufnya apa aja? Ya ini, sisa-sisanya azama waznu qari'in. Nah, jadi daripada kita menghafal dua mungkin sulit ya, Bapak. Kalau menghafal dua mending menghafal satu aja. Misalnya di sifat hamas kita hafalin fahatsahu syakhsun sakat. Nah, habis itu ketika kita misalnya ditanya huruf ain ada nggak di huruf hamas? Oh, nggak ada. Berarti masuknya ke huruf jahar. Nah, jadi ketika mengucapkan huruf jahar ini contohnya a ya, a nggak ada aliran nafasnya. Zo nggak ada aliran nafasnya. Ma nggak ada aliran nafasnya, berbeda kayak ngucapin fa. Fa ada aliran nafas, ada aliran angin. Fa ada aliran angin. Kita contoh lagi, wa nggak ada aliran anginnya, nggak ada aliran nafas. Za, na nggak ada aliran anginnya. O nggak ada, ro nggak ada, a ya hamzah, a in di sini nggak ada juga. Za nggak ada. Gho nggak ada, bo nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaan, perasaan kayak ada suaranya ya, misalnya za itu ada aliran, ada kayak suara ya za. Di sini ini bukan aliran nafas ya, Bapak.
Tapi nanti kita pelajari di berikutnya yaitu suara, ya, suara, aliran suara sama aliran nafas ini berbeda. Nah, jadi kita harus tahu ya bahwa apa? Yang pertama, kalau hames itu apa hames? Hames? Iya, mengalirnya angin, ya, mengalirnya udara. Nah, kalau lawannya jahar, jahar jelas, ya. Nah, jadi seperti itu untuk mudahnya ya. Apa di sini sebenarnya ada bikin latihan ya, tapi nanti kita pakai kalau sempat aja. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas syiddah. Jadi insya Allah setiap pertemuan kita bahas satu sifat ya. Apa kemarin kita sudah bahas hamas, diingat-ingat, kemudian jahar. Jahar gampangnya selain dari huruf-huruf hamas. Huruf-huruf hamas apa? Fahatsahu, lebih gampang ya singkatannya di sini. Fahatsahu syakhsun sakat ya. Fahatsahu syakhsun sakat. Di pekan kemarin ya alhamdulillah kita sudah mengetes juga ya bahwa apa setiap ayat kita coba keluarkan mana hamasnya. Nah, alhamdulillah bahwa apa di sini kemarin yang hadir bisa membaca atau bisa mengidentifikasi, bisa memperhatikan dari ayat yang sudah kita baca di mana aja huruf-huruf hamsnya. Alhamdulillah. Nah, ini dipertahankan ya Bapak, dihafalkan, jangan lupa fahatsahu syakhsun sakata. Sisanya huruf jahar. Huruf jahar apa? Huruf-huruf yang enggak ada aliran udaranya karena huruf-hurufnya ini jelas. Begitu ya Bapak, untuk sifat huruf yang sudah kita bahas berarti sifat yang memiliki lawan dari hamas dan jahar. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak sebelum kita lanjut membaca Al-Quran atau menyetorkan nanti? Insya Allah mudah ya Bapak. Nanti kalau mungkin agak susah itu di ini ya, di sifat-sifat yang tidak memiliki lawan biasanya. Kalau sifat yang memiliki lawan ini masih agak mudah, seperti ya Syiddah ini masih mudah, Rokhah masih mudah, Bainiyah masih mudah ya. Nah, ini nanti kalau misalnya sudah masuk ke sifat isti'la, nah ini biasanya udah mulai pada bingung ya, isti'la atau istifal, itbaq, infitah. Dan nanti kita akan tambahkan bahwa Bapak ya di sini yang ada di metode Syafi'i yaitu sifat idlaq dan ismat ya. Sifat idlaq dan ismat ini enggak ada di buku metode Syafi'i. Ya, kalau sisanya ada semua insyaallah. Begitu Bapak. Idlaq dan ismat. Tapi tidak ada pertanyaan ya, Bapak, berarti kita lanjut membaca terlebih dahulu. Ya. Ini adanya di buku apa, Dad? Buku metode Asy-Syafi'i yang buku tajwid ya, yang kemarin dibaca itu? Yang mana? Yang kemarin pertama-tama itu ada. Yang itu di situ. Iya, yang covernya hitam ya. Iya, yang ada di situ ya. Ada di situ. Cuma bedanya ya ada beberapa pembahasan yang nggak ada di situ. Jadi di sini dijelasin sedikit. Ya nanti mungkin kalau ini kan anak bikin sendiri, nanti anak kirim juga insya Allah ke grup ya, Bapak. Iya insya Allah. Nanti anak sesuaikan terlebih dahulu ya. Ini al-jahar. Mau foto yang hamas apa yang jahar? Yang ini. Oh iya. Iya. Oh. Ya, kemarin kita terakhir baca sampai mana? Bapak? 33 ya. Surat Al-Qalam. Surat apa? Surat apa? Al-Haqqah. Al-Qalam 565. Taib Al-Qalam 33. Berarti sekarang kita ngelanjut ya dari ayat 35 sampai ya setengah halaman kayaknya ya, Bapak, sampai 42. Sambil kita nanti tes juga surat Al-Qalam ya, surat Al-Qalam halaman ke 565 ayat 34. Ya nanti Bapak kita tes ya mana aja huruf yang jahar. Nah, huruf jahar ini agak banyak ya. Jadi insya Allah mudah. Sudah dapat? Sudah dapat semuanya?
Sudah ya. Kita mulai baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Baik, Pak Ismail coba keluarin satu huruf jahar. Satu aja. Iya. Yang mananya? Inna. Ya, satu aja hurufnya sebutin, huruf apa? Nun. Ta, ya satu aja ya, Masya Allah. Nah, nun masuk ya, masuk ke huruf jahar. Pak Pono coba keluarin satu yang selain dari disebut Pak Ismail. Ya, hurufnya sebutin satu aja, kayak misalnya ta atau ba di kalimat apa misalnya gitu. Hah? Ingda, satu hurufnya apa? Da-nya. Ya. Masuk ya? Berarti masuk ke jahar berarti. Karena nggak ada di fahathahu syakhsun sakat. Pak Sakudin satu lagi selain yang disebutin tadi oleh Hamzah di I ya. Nah, insyaallah. Baik, kita lanjut dulu ya, Bapak. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Pak Budi, silahkan keluarin satu. Kaf, jahar. Coba dilihat di layar. Itu hamas ya. Huruf apa? Bim di kata apa? Ya, bagus. Pak Kafid, keluarin satu huruf jahar, bukan huruf hamas ya, jahar. Ya, di kata apa? Muslimin. Nah, ini muslimin, ini masuknya nggak kebaca ya, soalnya dia mat masuknya. Nah, kalau ya yang kebaca baru nggak apa-apa. Selain itu, Yang kebaca. ya. Ain. Dikata. Nah, bagus, Masya Allah ya. Ini termasuk huruf jahar juga. Kita lanjut dulu ya, biar agak banyak katanya hurufnya. Malakum kaifa tahkumun. Ya, Pak Hamid silahkan. Ma. Nah, Masya Allah, ma termasuk ya. Kemudian Pak Agung. Nun. Ya, nun di akhir ya. Nah, betul. Terus, Varian? Ada lagi? Hah? Ya. Ya di kaifa ya. Ya, itu nggak apa-apa ya, termasuk. Tapi ini ya, kalau yang ini dia dialirkan suaranya ya. Baik, kita lanjut. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Ya, diingat-ingat ya Bapak, sambil kita pelajari sifatnya, gunahnya yang ditahan tetap ditahan ya, jangan sampai langsung pindah. Ya, Mas Hanif, ya, apa? Keluarin satu. Ba. Nah, betul, Masya Allah, ba. Pak Watin? Ya, jahar.
Apa kira-kira yang nggak ada di layar nih? Hah? Ini kan yang di layar hames. Yang selain ini, selain hames, kira-kira apa? Ru, ya. Huruf apa? Ru itu huruf apa? Ya, huruf jahar ya. Nah, betul ya. Ru atau ro ya di sini ya termasuk huruf jahar karena tidak ada di layar. Kita lanjut. Innalakum fihi lama takhayyarun. Ya, ke Pak Ismail lagi. Huruf apa? Lakum. Apanya nih? Mimnya, boleh. Terus apa no? Apa? Tak. Tak ada nggak di layar? Ada yang terakhir ya, sakata. Jadi nggak termasuk. Apa kira-kira? Fa. Ada nggak di layar? Ya, paling pertama ya, ada. Ma ya, mim ya, sama berarti, sama kayak Pak Ismail. Lam, dari tadi nggak ada yang nyebutin lam ya, lam termasuk nggak? Lam nggak ada yang nyebutin dari tadi ya. Iya, roh ya, roh juga termasuk. Ya dari tadi ya, baru yang belum kesebut tuh lam dari tadi. Kenapa nggak belum disebut-sebut lam dari tadi ya? Ya, kita lanjut lebih dulu ya. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Ya, Pak Budi. Keluarin 3 ya, biar lebih banyak sedikit. 3 nih, banyak nih. Hamzah, am ya. Terus? Ya, boleh. Mim. Terus? Lam, boleh ya. Tadi disebutin. Ya. Udah. Ya, nggak apa-apa ya. Disebutin lagi nggak apa-apa disebutin. Yang penting 3. Ya, udah 3 berarti ya. Ain ya, bagus. Pak Gafid, kira-kira ada lagi nggak Pak Gafid? Masih ada ya. Selain yang disebutin tadi Pak Budi ya. Mim udah disebutin sama Pak Budi. Yang nggak ada di layar. Wow, ya masuk. 1. Ada lagi? Hah? Dal di mana dal? Dal di mana? Dalnya di mana ya? Apa lagi kira-kira? Ada ya, masih ada ini. Coba dibantu Pak Hamid dibantu. Dua lagi ya, Mbak masuk. Terus? Ya, baligo ya, bagus. Yaum ya masuk juga, insyaallah.
Nah, insyaallah. Ko ya. Nah, ini yang baru yang ko. Tadi belum disebut ko dari tadi. Nah, itu ya. Selain huruf-huruf, pokoknya selain huruf fa atau syakhsun sakat. Ya. Kalau dal nggak ada ya, dal. Kita cek lagi ya dalnya di mana. Tapi kita lanjut dulu ya. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Baik, Pak Agung, keluarin 3. Apa? Za, terus. Lam, ya, lam sama. Satu lagi. Ain, ya, bagus. Ain. Masih ada lagi nggak, Varian? Zai. Udah. Ya, Hamzah. A. Iya, ya, ayyuhum. Nah, masyaallah. Dan kita lanjut. Am lahum syuraka'u falya'tu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Am lahum syuraka'u falya'tu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Ya, Mas Hanif, keluarkan 3. Hamzah, bagus. Qaf di akhir, yang langsung ke akhir, terus dal. Ya, ini baru ada dal ya, sodikin. Terus, Pak Watin. Apa? Mimnya. Oh, boleh. Terus. Syuro apanya? Roknya 2. Satu lagi. Bi ya. Nah, bi ya, bagus. Udah. Hah? Qin ya. Qin ya. Nah, tadi sama berarti kayak Mas Hanif ya. Ini satu lagi paling ya di nunnya, jangan ketinggalan nun ya. Kanu. Baik, kita kayak terakhir ya. Ya, ayat terakhir Ana akan ini ya, ngetes satu-satu Bapak. Ya. Ntar kita lihat. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Baik. Pak Ismail, huruf ya di sini huruf jahar atau huruf yauma ya? Huruf ya di sini huruf jahar atau huruf hamas? Jahar, masyaallah. Pak Pono. Pak Pono, huruf mim di yauma huruf jahar atau huruf hamas? Hamas. Huruf ma hamas atau jahar? Ada aliran nafasnya enggak di ma? Bukan. Nih hamas di layar ya. Hamas di layar ada nggak, Mak? Nggak ada. Berarti masuk ke huruf. Ini kan hamas. Ini hamas. Selain huruf ini namanya huruf jahar. Nah, ma berarti huruf apa? Jahar ya. Karena tidak ada di huruf-huruf ini. Baik. Pak Sagudin, yukshafu. Kaf mati di sini. Huruf hamas atau huruf jahar? Hamas, Masya Allah. Pak Budi, sya di sini huruf hamas jahar? Hamas. Pak Kafid, yukshafu, fu di sini hamas atau jahar? Fu-nya. Itu hamas. Hamas, Masya Allah. Pak Hamid, angsa, sa di sini hamas atau jahar? Hamas, Masya Allah. Pak Agung,
Qaf di sini saqi, saqiu. Huruf hamas jahar. Qi. Jahar ya, nggak ada ya, di sini nggak ada. Kemudian varian wa yud'auna da di sini jahar, jahar masyaallah. Kemudian Mas Hanif, yud'auna na di sini hamas atau jahar? Jahar. Fala Pawatin la di sini hamas atau jahar? Jahar, Masya Allah. Nah, jadi itu ya Bapak kita pelajari pada malam hari ini, insya Allah gampang. Asalkan kita hafal salah satu aja ya. Mau menghafal yang jaharnya, yang mau menghafal jaharnya aja ya di sini, tapi jahar agak sulit kalimatnya ya. Azama waznu qari'in dhi ghaddin. Nah, atau yang fahathahu syakhsun sakat. Kalau kita sudah hafal salah satunya, nanti kita pokoknya tinggal ya sisanya berarti di huruf itu ya, huruf lawannya. Begitu insya Allah. Jangan lupa dihafalkan ya Bapak untuk huruf-hurufnya. Agar bisa diingat-ingat ketika membaca huruf tersebut dialirkan udaranya. Tapi kita akan membaca dimulai dari Pak Ismail, silahkan. Dari ayat 34 ya. Nunnya gunah dengung. Panjang pendeknya syuraka. Ulang wa yud'auna panjang pendeknya fala yastati'un. Baik. Nah, jadi ya untuk Ismail ya, tadi bacaannya sudah cukup bagus, tinggal dikonsistenkan aja untuk dengungnya ya. Dengungnya ini kalau misalnya ada eng, nah itu ditahan aja udah. Ya, kalau ada eng ditahan, jangan buru-buru pindah. Kemudian hati-hati panjang pendeknya ya. Panjang pendeknya karena ini panjang pendek itu berpengaruh sama artinya. Kadang-kadang kalau misalnya kita salah panjang pendeknya, artinya bisa salah. Nah, makanya hati-hati kalau misalnya ada yang bikin panjang, dipanjangin. Kalau nggak ada yang bikin panjang, dipendekin. Begitu, Ismail. Sisanya sudah bagus, insya Allah. Barakallahu fiik. Kita lanjut ke Pak Pono. Perhatikan ada harokatnya di situ. Afa ya, qalqalahnya dilatih lagi muje ya,
Ya, ya-nya takhoy, takhoy. Ya. Bi fal ya'tu, ulang dari fal ya'tu. Wayu. Wayude, da dipantulin juga. Wa saqiw wayude. Ila apa? Masuk ke lanya, masuk ke sin. Ya. Nah, jadi ya untuk apa nanti dilatih lagi qalqalah yang paling penting ya. Qalqalahnya di sini. Qalqalahnya huruf-hurufnya baju di toko. Baju di toko. Ingat-ingat kalau ada huruf-huruf itu baju di toko dipantul. Ya, jadi ketika tadi misalnya ketemu dal, di sini dal mati ya. Al-saqiu wayude. Ya, jangan wayud auna. Nah, jadi harus dipantul. Rumusnya apa? Rumusnya di antara huruf tersebut baju di toko, itu yang pertama, kemudian keadaannya harus mati ya. Keadaannya sukun. Nah, kalau udah seperti itu, maka dipantul ya. Jangan sampai pantulannya hilang. Kalau pantulannya hilang, nanti malah kurang tepat bacaannya. Begitu ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Sakudin setoran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'biha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthutha afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Baik, Masya Allah, mumtaz ya, nggak ada kelirunya. Paling sedikit aja ya koreksian telitinya di illa man tawalla wa kafar. La-nya di sini ya jangan langsung pindah. Kalau tadi kedengarannya langsung pindah terlalu pendek. Jadi kedengarannya pendek habis itu langsung pindah. Tawalla wa kafar ya kayak kependekan. Jadi kayak satu harokat. Nah, jadi kalau misalnya dua harokat ya dipanjangin sedikit illa man tawalla wa kafar. Agar kelihatan bedanya ya, nggak sama kayak yang satu harokat. Dan juga ini yang harus dipertahankan ya, konsisten untuk seragam setiap panjang ya, dua harokatnya segimana
yaitu semuanya dipukul rata 2 harokat. 4 harokat gimana, sepukul rata semua. Jadi jangan berubah-ubah. Baik, sudah bagus ya, Bapak Sagudin. Kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Diulang, itu kalau disambung ya, kalau disambung harus panjang. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atir dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, Masya Allah, Budi ya. Nah, jadi koreksinya tadi aja ya. Sisanya sudah bagus. Jadi ketika menyambung ayat itu harus diperhatikan ayat sambungannya, ayat berikutnya itu hurufnya apa ya, dan konsekuensi hukumnya juga disesuaikan. Contohnya tadi ya, sanuqri'uka fala tansa. Nah, di sini kan mat ya, mat biasa kalau berhenti 2 harokat. Tetapi setelahnya di sini kalau disambung hamzah. Mat ketemu hamzah jadi apa? Namanya? Mat apa? Bukan mat wajib. Kalau wajib apa? Satu kata. Nah, ini beda ya, beda kata berarti mat jaiz ya, dipanjangin. Nah, jadi hati-hati di situ ya. Nah, di tempat-tempat lain juga begitu ya, Bapak. Baik, kita lanjut ke berikutnya, Pak Kafid, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil Ulang, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayat Panjang pendeknya idza tutla. alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal Kepanjangan kalla bal. ala qulubihim ma Diulang. kanu yaksibun. Ya, diulang kalla bal. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون Panjang pendeknya تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم panjang pendeknya وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار ما كانوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Baik, Masya Allah. Nah, jadi ya tadi untuk Pak Kafid ini harus diperhatikan kembali. Kalau untuk pelancarannya sudah cukup bagus ya. Yang perlu diperhatikan adalah panjang pendeknya. Hati-hati panjang pendeknya keliru ya. Yang pertama satu harokat ya. Satu harokat seharusnya 2 harokat. Nah, ketika di keliru panjang pendeknya, misalnya 1 harokat menjadi 2 harokat, itu jangan yang 2 harokat malah lebih dari 2 harokat ya. Misalnya contohnya ya, wama ursilu alaihim ya, cukup dipanjangin sedikit ya. Jangan kepanjangan wama ursilu alai. Nah, itu sampai 3 ursilu alaihim kepanjangan. Terus tadi yang minta diulang di kallabal rona ala kulubihim di ayat 14 ya. Nah, di sini ada tanda sin atau saktah, yaitu berhenti sejenak tanpa nafas. Ya, nggak boleh nafas. Jadi coba berhenti aja, kallabal, nggak nafas. Rona, coba berhenti sejenak aja. Kenapa kita harus berhenti? Ada yang tahu apa? Iya, kenapa berhenti di sini? Kalau disambung ya, kalau disambung dia seharusnya masuk ke ro. Lam ketemu ro, dia masuk. Kalla barrona. Nah, ini di riwayat kita nggak ada ya. Makanya harus di stop. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Baik, Masya Allah, Mumtaz. Untuk kelancarannya bagus ya. Kalau untuk koreksian lanjutannya mungkin di kalimat atau di huruf ro ya. Getaran huruf ro ditambah lagi, walaupun tebal tetap ada getarannya. Contohnya, ya tadi ketika membaca illa man tawalla wa kafar ada getarannya ya, bukan hilang. Tebal itu atau tafkhim itu bukan berarti hilang wa kafar nah hilang itu ya, tetapi tetap ada getarannya, cuma dia ditebelin. Illa man tawalla wa kafar ya, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar ya, tetap ada. Nanti ditambah lagi getarannya agar bacanya semakin lebih bagus insyaallah. Kita lanjut ke berikutnya. Tafadhol. Silakan Pak Agung. Baik, Masya Allah. Untuk kelancaran sudah bagus ya untuk Pak Agung. Nah, tapi yang perlu diperhatikan ya, satu tadi ketika membaca huruf qalqalah, khususnya di huruf qaf dan ta ya. Huruf qaf dan ta ini jangan sampai bacaannya miring ke e ya. La uqsimu bihadzal balad Nah, itu miring ke e ya. Tetapi dia bacaannya seperti membaca qaf biasa, cuma pendek. La uqsimu bihadzal balad. Nah, contohnya lagi di huruf to ya. Huruf to juga sama qaf dan to ya. Ini khusus qaf dan to. Kalau sisanya itu miring ke e ya. Misalnya ba jadi be, ja aja, je, da jadi de. Nah, kalau ko dan to dia malah kayak huruf itu sendiri tapi pendek harokatnya. Nah, to au amun fi yaumi ya. Jangan au a. Nah, itu keliru kalau misalnya miring ke e. Tetapi miringnya ke to itu sendiri tapi pendek ya, pendek, benar-benar pendek. Ito begitu. Jadi sudah bagus insyaallah. Nanti dilatih di qaf dan to, diingat-ingat terus ketika qalqalah jangan miring ke e. Kita lanjut. Rian, silakan.
Panjangin. Idzas sama. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighadibin. Panjangin. Wa ma hum anha bighadibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Baik, insyaallah. Nah, jadi varian ya diperhatikan kembali panjang yang lebih dari 2 harokat. Nanti dilihat lagi di mushafnya yang ada alisnya, yang ada benderanya, ya itu benar-benar dipanjangin. Tadi ada beberapa atau ada agak banyak ya yang kelewat dipanjang lebih dari 2 harokat di majais atau mat wajibnya. Nah, ini diperhatikan agar insyaallah bacaannya semakin lebih bagus. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjut ke berikutnya. Mas Ani mau setoran atau mau baca? Ya, enggak apa-apa, tafadhal. Jangan po, tapi muttaqi. Nah, taknya biasanya tak. Coba tak. Nah, tak jangan menebal jadi jangan toki. Nah, ini kayaknya gara-gara siap-siap keko ya jadinya jadi tebal, ikutan tebal. Tapi biasanya muttaqi. Am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Coba diulang. Am lakum aymanun alaina. Jangan keputus ya. Am lakum aymanun alaina. Jangan keputus nun alaina. Coba. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika zanim. Am lahum syuraka'u falya'tu bi syuraka'ihim in kanu shadiqin. Yauma yukshafu an sa'atin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Nah, jadi yang perlu diperhatikan tadi di huruf taknya ya. Nah, ini tak harus dilatih lagi karena tak itu termasuk dari huruf-huruf istifal, bukan huruf isti'la. Nanti apa isti'la dan istifal nanti kita bahas ya di sifat-sifat berikutnya. Nah, jadi ketika mengucapkan huruf tak, jangan gara-gara huruf berikutnya tebel, contohnya ya. Gara-gara huruf berikutnya tebel jadi ikutan tebel. Nah, ini hati-hati ya. Pokoknya tadi kayak membaca kitabu itu bagus ya. Kita biasa tanya. Tapi ketika membaca muttaqi ya jadi menjadi muttaqi toqi ya.
Beda atau sama Mas Hanif? Antara beda ya. Jadi kita sama mutto. Nah, mutta biasa. Nah, ini harus hati-hati ya di huruf ta-nya. Nah, nanti dilatih lagi insyaallah agar bacaannya semakin bagus. Sama tadi satu lagi ya, jangan itu taruh hitungannya tadi ya kalau misalnya membaca di bacaan amlakum aimanun alaina. Kalau misalnya dia di stop kayak tadi amlakum aimanun alaina. Nah, itu kayak saktah itu ibaratnya ya. Kita nggak narik napas, tapi nadanya itu atau bacaannya kayak ada yang terputus. Nah, itu hitungannya berarti saktah. Amlakum aimanun alaina. Nah, terlalu lama berhentinya. Jadi langsung pindah aja. Amlakum aimanun alaina nun alaina. Begitu. Nanti lihat lagi insyaallah agar bacanya semakin lebih bagus. Kita lanjut ke yang terakhir. Kuatin, tafadhol. Ulang jan jadi Pak Batin ya, bacaannya untuk kelancaran sudah cukup bagus ya. Nih yang perlu diperhatikan, yang ini harus dilatih ya. Ketika dia setelah bacaan panjang atau setelah bacaan yang ditahan. Nah itu jangan sampai keikut ya, bacaan setelahnya itu yang seharusnya pendek menjadi panjang. Contohnya di ayat 34 contohnya ya. Innalil muttaqi, kinya panjang. Naknya panjang atau pendek? Pendek. Jadi langsung pindah ya, muttaqina'in. Nah, tadi kebacanya kepanjang sedikit ya. Muttaqina'in. Nah, kepanjang sedikit. Begitu juga di tempat-tempat lainnya ya. Misalnya tadi ketika membaca fihi tadrusun di ayat 37, amlakum kitabun fihi tadrusun, hi-nya tadi kebaca panjang sedikit. Fihi tadrusun. Terus innalakum ya di ayat 38. Inna, tadi nanya kepanjang sedikit. Nah, intinya kalau misalnya setelah huruf yang ditahan seperti nun dan mim bertasydid, atau setelah bacaan yang panjang, contohnya lagi di ayat 41, amlahum syuraka'u, tadi bacanya u-nya panjang 2 harokat. Seharusnya pendek, langsung pindah. Ufal ya tu ya. Jadi kalau misalnya setelah bacaan panjang atau setelah bacaan yang ditahan, kalau bacaan itu pendek, ya nggak dia bikin panjang, maka dipendekin, ya langsung pindah ke ayat atau ke kalimat berikutnya. Jangan sampai keliru lagi ya. Batin. Baik, barakallahu fiik ya Batin. Baik, Bapak, alhamdulillah kita sudah selesai ya. Kita sudah membahas pembelajaran di sifat al-hamas dan tadi kita sudah menyimak juga bacaan-bacaan dari Bapak, kemudian juga setoran juga. Nah, ini yang setoran jangan lupa di murojaah, kemudian yang baca tadi apabila ada koreksi dan sebagainya itu ditingkatkan ya agar bacanya dipraktikkan terus agar semakin lebih bagus. Sampai sini ditanyakan Bapak sebelum kita cukupkan untuk latihan pada malam hari ini. Ya, berikutnya kita nanti akan membahas syiddah ya, insyaallah. Iya. Silakan.
bacaan tasnya. Ya, jadi ketika membaca itu al-ghasyiyah, ta seperti biasa tipis ya. Ta. Kemudian masuk ke so. So tebal atau tipis? Tebal. Ya, jadi masuk ta. Ingat-ingat ya apa ini yang perlu diperhatikan. So itu dekatnya ke sin, bukan ke sya. Ya, hati-hati kadang-kadang orang-orang mikirnya so itu dekatnya ke sya. Jadi tash ya, padahal seharusnya dekatnya ke sin. Tas ya, kalau kita perhatikan tas, nah ini tinggal ditebelin bagian belakang lidah naik ya. Tas ya. Ta biasa, ta masuk ke so. Tas ya. Tas ya. Bukan dari taknya tebel. Tos la. Nah, kalau dari taknya tebel keliru. Kalau soalnya pindah ke sya, nggak deketin ke sya juga keliru. Tas la. Ya. Ngucapin tas gampang atau sulit? Tas ya. Kalau tas gampang ya. Nah, ini so ya. Tas ya. Dia pengaruhnya gara-gara belakang lidah sama suara mengumpul di tengah-tengah ya. Kalau misalnya dulu ana ibaratkan kayak gitu. Masukin aja. So, os ya. Os. Nah, suara terkumpul di tengah-tengah lidah. Os. Tals ya. Tals ya, begitu. Ya? Iya. Tals ya. Tals. Ya, hati-hati aja. Jangan sampai taknya jangan tos ya. Jangan sampai dari ta ini udah tebal. Ta, ta disempurnakan, tas ya, baru masuk ke so. Pokoknya kalau udah masuk ke s-nya baru tebelin. Tas ya. Emang agak sulit ya. Tapi nanti dengan latihan insyaallah akan terbiasa. Tas la begitu. Masuk so ya. Kalau yang ngedeketin ke sin tuh buat orang-orang yang keliru ngebaca so menjadi sya. Ya, kadang-kadang ada yang membaca so itu jadi sya, sho ya. Nah, itu yang keliru. Nah, ini deketin ke sin, habis itu ya belakang lidah. Dia pengaruhnya kan gara-gara belakang lidah aslinya. Belakang lidah. Coba masih ingat makhrajnya huruf sin apa aja? Ada 3. Iya. Ya, huruf-huruf yang bersama dengan sin apa aja? Sama satu lagi. Ya, sin, so, zai ya. Jadi dia mirip-mirip, yang berbeda yang bikin beda cuma sifatnya doang ya. Sifatnya yang satu adalah tipis ya. Lidah itu tiduran semua, yang satunya so dia menebal. Yaitu belakang lidah naik ya, belakang lidah naik ke langit-langit. Habis itu suara berkumpul di tengah-tengah. Tals ya, begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Ya. Jadi Bapak dihafalkan ya untuk huruf-hurufnya, sifat hurufnya. Jangan nunggu banyak dulu materinya. Kalau nunggu banyak nanti pusing Bapak. Ya, mending dicicil dulu ya, dicicil sedikit-sedikit ya. Pokoknya diingat-ingat ya huruf hamas, fahat, tahu, syakhsun, sakat. Ya, sisanya selain dari huruf-huruf itu berarti masuk ke jahar. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, di syiddah dan rokhawah ini agak banyak ya, Bapak. Pembagiannya ada 3. Ya, ada bainiyah juga. Nah, ini agak bingung nanti mungkin, tapi ya kita coba aja dulu. Jadi kita cukupkan ya Bapak untuk pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.